Definisi analgetika. Analgetika adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri secara melalui penghambatan respon terhadap stimulatus nyeri pada reseptor opiat. Reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan, merupakan mekanisme perlindungan untuk memberikan peringatan tentang adanya kerusakan jaringan atau penyakit, merupakan bagian dari proses penyembuhan. Penggolongan analgetika. 1. Analgetika opiat, morfin, kodein, dan senyawa kodein, eksikodin dan hidrokodin, hidromorfon, oksimorfon, nalbufin, bitarfanol, mefredin, fentali, metadon, tramadol, dan tavintex. 2. Analgetik non-opiat, AINS, contohnya aspirin, parastamol, indometasin, etudolak, katrazol, asam penamat, natrium diklopenat, selesopir, piroxicam. Analgetik tipe antipolusan, gevatin, pregabalin, carbamazepin, lemortagreen. NMDA antagonis, kentamin, methamin, dextrofelpan. Analgetik tipe antidepresan, amitriptyline, tradazon, duloxetin, relaktan okton, siklopensarmin, dan biclapon. Analgetik opiat. Mekanisme kerja: mengaktifasi reseptor opiat pada sistem saraf pusat untuk mengurangi nyeri. Contoh senyawa obat: tramadol. Efek samping: mual, muntah, pusing, mulat kering, vertigo, konstipasi, drowsiness. Interaksi obat: kombinasi dengan amfetamin menyebabkan toksisitas yang berkaitan dengan epinefrin. Contoh sedia yang beredar di pasaran: Vitram, Tramal, Trimex, Rodosi, Tramadol, Sultram, Zephanal, Trasedol, Ultraset, Ulcetra, Uracil, Antaltram. Bentuk sediaan: tramadol kapsul, tramadol tablet, dan tramadol suspensi. Metatadon. Efek samping: perubahan emosi, gangguan penglihatan, gangguan tidur, insomnia atau hipersomnia, sakit kepala, sakit mah, pernapasan lambat, sering berkeringat, konstipasi, dan sulit buang air kecil, mual, dan muntah. Interaksi obat: brimalatonidin akan menurunkan level atau efek metatadon, meningkatkan resiko gejala putus obat jika digunakan dengan bupropion dan naloxone, merupakan kadar dan mengurangi efektivitas metatadon jika digunakan dengan jenis obat antipulsan phenobarbital, pentoin, carbamazepin, dan rifampicin. Contoh sedia yang beredar di pasaran adalah metatadon. Analgetik non-opiat. Mekanisme kerja: 1. Menurunkan aktivitas enzim siklogenase. 2. Menurunkan sintesa proglandin di jaringan perifer dan sistem saraf pusat. 3. Menurunkan sensitivasi ujung saraf dan transmisi non-septis pada susunan saraf pusat. AINS. Mekanisme kerja: 1. Menurunkan aktivitas enzim siklogenase. 2. Menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan susunan sistem saraf pusat. 3. Menurunkan sensitivitas ujung saraf dan transmisi non-septif pada susunan saraf pusat. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: aspirin. Efek samping: gangguan saluran pencernaan, retinitis, ruam kulit, waktu pendarahan berkepanjangan, myodema atau pembekakan pada area kulit. Interaksi obat:
1. Aspirin dengan captopril pemberian bersamaan dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Lanjutan. 2. Meningkatkan kadar kalium dan beresiko menimbulkan pendarahan bila digunakan bersamaan dengan obat ibuprofen, ketorolac. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Cardia, Aspilet, Parmasal, Minaspil 80, Rombol Aspilet, aspirin sediaan oral, aspirin tablet, aspirin kapsul, dan aspirin sediaan suppositoria. Paracetamol. Efek samping: mual, sakit perut bagian atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, sakit tenggorokan, muncul sariawan, nyeri punggung, tubuh terasa lemah, kulit atau mata berwarna kuning, timbul memar pada kulit, urin berwarna keruh. Interaksi obat: 1. Meningkatkan resiko pendarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin. 2. Menurunkan efek paracetamol jika digunakan dengan carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, ketramin, dan imatinib. Meningkatkan efek samping obat bufusan. Contoh obat yang beredar di pasaran adalah Panadol, Paramol, Migraflu, Huvakesik, Paramex, Sanmol, Tempra, Terborek. Bentuk sediaan: tablet, kaplet, sirup, drop, infus, dan suppositoria. Analgesik tipe antivolsan. Mekanisme kerja: 1. Berhubungan dengan penghambat influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter eksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan suprasipinal. 2. Menurunkan eksitabilitas serat saraf perifer yang teriritasi dan mengalami cedera. Contoh obat: gaventin. Efek samping: pusing, mengantuk, lemah, lemas, mual, diare, sembelit, penglihatan kabur, sakit kepala, pembesaran payudara, mulut kering, hilangnya keseimbangan atau koordinasi. Lanjutan. Interaksi obat: 1. Pemberian bersamaan dengan morfin dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi sistem saraf pusat. 2. Pemberian bersama dengan antacid dapat menurunkan penyerapan gaventin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: alfinetin, evedin, gavexal, gavenal, neurodin, ovitentin, semetin, spentil dengan teunorodin. Efek samping: mengantuk, pusing, ataksia, gangguan keseimbangan, edema paru, tremor, vertigo, pandangan kabur, penglihatan ganda, kejang, berat badan bertambah, tubuh mulai lelah, mulut kering, diare, muntah, sendi bengkak. Interaksi obat: 1. Meningkatkan resiko angioedema jika digunakan dengan obat ACE inhibitor. 2. Meningkatkan efek lorazepam. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Aprion, Glinop, Letica, Richia, Prelin, Proxlin, Nomatic, VGB. Antagonis reseptor NMDA. Mekanisme kerja: 1. Menghambat reseptor NMDA yang berperan peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri, neuropati, dan nyeri yang resisten terhadap opiat. 2. Memodulasi pemrosesan sensor nyeri di saraf pusat. Contoh obat: kentamin. Efek samping: perasaan mengawang seperti mimpi, mengantuk, penglihatan kabur atau ganda, pusing ringan, mual muntah, tidak nafsu makan, gangguan tidur seperti insomnia, linglung dan bingung, kesemutan atau kebas bagian tertentu, peningkatan laju pernapasan, ruam seperti campak, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi. Interaksi obat: 1. Ketamin dan teofilin dapat meningkatkan risiko kejang. Lanjutan. 2. Memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan phenobarbital. 3. Dapat meningkatkan resiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levoralsin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Katalar, Ketasa dengan Katanes. Dextrometorphan. Efek samping: pusing, mual muntah, konstipasi, dan sedasi. Interaksi obat: 1. Pemberian bersama deoxetin dan fluoxetine dapat meningkatkan efek samping dan resiko keracunan obat. 2. Resiko efek samping dextrometorphan jika digunakan bersama alkohol. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Obikombi, batuk pilek, Pixi Formula 44, Conedin, Utraplu Extra, Antiza, Panadol dan Fili, Sanaflu plus batuk, Oxodin, dan lain-lain.
Analgesik tipe antidepresan. Mekanisme kerja: menghambat proses pengembalian kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivitas reseptor alfa adrenerginik pada pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. Contoh obat: amitriptyline. Efek samping: penglihatan kabur, gelisah, diare, linglung, anoreksia, kabotakam, aritmia, dan koma. Interaksi obat: 1. Pemberian dengan barbiturat, rifampicin, dan antipulsan dapat mengurangi efek kadar plasma. 2. Beresiko mengurangi efek klonidin. 3. Meningkatkan resiko aritmia jika dikonsumsi dengan antihistamin seperti amiodarin, antihistamin, terfadin, hormon tiroid, dan cisplatin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: amitriptyline hidroklorida. Duloxetine. Efek samping: insomnia dan hipersomnia, diare, pusing, sakit kepala, nafsu makan berkurang, sering berkeringat, konstipasi, mulut kering, ngantuk, dan kelelahan. Interaksi obat: pemberian bersama amobarbital akan menurunkan efek duloxetine dengan mempengaruhi enzim hati CY1A2. 2. Pemberian bersama amitriptyline dapat meningkatkan kadar serotonin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Cymbalta dan Deloxetata 60. Golongan relaktan otot. Mekanisme kerja: menghambat proses pengembalian kembali norepinefrin di lupus serolus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangkap. Contoh obat: Balfen. Efek samping: mengantuk, mual, kebingungan, sakit kepala, insomnia, konstipasi, kelelahan, pusing. Interaksi obat: 1. Sufentanil dan bacolpin. Pemberian bersamaan dapat menyebabkan hipertensi, sedasi berat, depresi pernapasan, koma, dan kematian. Meningkatkan efek samping baclofen jika dikonsumsi dengan antidepresan trisiklik. Berpotensi meningkatkan efek samping ladopa sebagai halusinasi. Contoh yang beredar di pasaran: Lioresal. Cyclobenzaprin. Efek samping: mengantuk, mulut kering, cepat lelah, pusing, konstipasi, pandangan kabur, dan alergi. Interaksi obat: obat ini akan bereaksi jika digunakan bersamaan obat asma: cimetidine, clodenin, gunteidin, guanril, dan beberapa jenis obat antidepresi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Paloquenil dan Quenorik. Antiparkinson. Definisi: penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergic di area substansi nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremodol yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, hipersalivasi. Penggolongan anti-Parkinson. Levodopa. Agonis reseptor dopamin seperti bromokriptin, reponoril, varenicline. 3. Inhibitor CUMT. 1. Intrapanol tolkapan. 4. Inhibitor MAO. 1. Selegelin. 5. Amatadin. 6. Antimuskarinik, trisadolfendil, biferidin, triferidin. Levodopa. Mekanisme kerja: levodopa meningkatkan kadar dopamin di otak dengan cara melintasi suatu penghalang darah ke otak dengan bantuan enzim dekarbosilat. Efek samping: pusing, sakit kepala, limbung, mual, muntah, selera makan hilang, sulit tidur, mimpi buruk, dan kesemutan pada tangan dan kaki. Interaksi obat: menurunkan kadar penyerapan ladopa oleh tubuh jika dikonsumsi bersama antidepresan trisiklik. Menurunkan efektivitas ladopa jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antipsikotik. Makin menurun tekanan darah jika dikonsumsi dengan antihipertensi. Terjadi peningkatan risiko aritmia jika digunakan bersamaan dengan gas bius. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Levopar tablet dan kapsul.
Agonis reseptor dopamin. Mekanisme kerja. Secara langsung mengaktifasi reseptor dopamin pada saraf-saraf posimpatik sehingga terjadi stimulasi reseptor-reseptor tersebut sama seperti apabila reseptor berkaitan dengan dopamin. Contoh obat, Bromocriptine. Efek samping: mengantuk, mual, pusing, diare, mulut kering, kaki kram, dan nyeri perut. Interaksi obat: efek neurologis aditif dengan levodopa, mengurangi efek penurunan prolaktin dengan metformin dan denferidone, peningkatan kadar plasma jika diberikan dengan erythromycin dan antibiotik. Contoh sedianya beredar di pasaran: Tridol tablet, Kripsa tablet. Pramipexole. Efek samping: mual, muntah, mengantuk, pusing kepala, diare, dan mulut kering. Interaksi obat: antagonis efek terjadi dengan penggunaan bersamaan dengan antipsikotik dan metildopa, peningkatan konsentrasi plasma dengan semetidin, efek sedatif, adaptif dengan depresan sistem saraf pusat. Contoh sedia yang beredar di pasaran: Tritazon, Ciprol. Inhibitor COMT. Mekanisme kerja: bekerja menghambat penguraian dopamin oleh COMT menjadi metabolit non-aktif di sistem saraf pusat dan perifer. Contoh obat: Entrakopin. Efek samping: mual, muntah, diare, gerakan tubuh yang tidak terkendali, peningkatan jumlah keringat, mengantuk, kelelahan, mulut kering, sakit kepala. Interaksi obat: 1. Dapat mengganggu metabolisme obat lain yang dimetabolisme oleh COMT. 2. Dapat memperburuk hipotensi arostatik yang diindukasi levodopa. Resiko efek dopaminergik dengan agonis dopamin. Contoh obat yang beredar di pasaran: Intracopen tablet dengan Camtan tablet. Tolvapen. Efek samping: mual, halusinasi, tremor, nyeri otot, demam, sakit perut, urin gelap. Interaksi obat: dapat meningkatkan bioavailabilitas levodopa, berpotensi fatal, dapat menyebabkan hipertensi berat tanpa mio non-selektif. Contoh obat yang beredar di pasaran: Pasmar tablet. Inhibitor MAOB. Mekanisme kerja: menghambat secara selektif enzim penguraian dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian inhibitoren. Contoh obat: Seleglin. Efek samping: halusinasi, sakit kepala tiba-tiba, otot berkedut, rasa sakit saat BAK, dapat menyebabkan sindrom serotonin berat dengan antidepresan. Interaksi obat: dapat meningkatkan resiko reaksi hipertensi dengan dopamin, dapat menyebabkan sindrom sinotonin berat dengan antidepresan. Contoh obat yang beredar di pasaran: Seleglin 1,25 mg per hari, maksimal 12 mg sampai 24 hari. Resagelin. Efek samping: pusing, mengantuk, insomnia, nafsu makan berkurang, dan berat badan turun. Interaksi obat: peningkatan kadar plasma dengan inhibitor CPYIA2 yang paten, misal ciprofloxacin, peningkatan resiko penghambatan MRD non-selektif dengan MADI dengan vetedin lain yang dapat menyebabkan krisis hipertensi. Contoh sedia yang beredar di pasaran: Solagelin 1 mg. Amantadin. Mekanisme kerja: menghambat kerja protein M2 virus flu yang bekerja sebagai protein soluranion. Contoh obat: Amantadin. Efek samping: mual, muntah, nafsu makan hilang, mengantuk, penglihatan kabur, pusing, mulut kering. Interaksi obat: peningkatan resiko kebingungan, halusinasi, mimpi buruk, gangguan ASI atau efek samping lain. Mirip atropen dengan antibiotik, gejala psikotik dapat memburuk dengan pengobatan secara bersamaan. Toksisitas sistem saraf pusat aditif dengan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Contoh sedia yang beredar di pasaran: Amantadin 100 mg per hari, maksimal 400 mg per hari. Antimuskarini. Mekanisme kerja: senyawa sintesis yang bekerja memblok reseptor muskarinik di sistem saraf pusat sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Contoh obat: Biferedin. Efek samping: mulut kering, pandangan kabur, mengantuk, sembelit, dan kebingungan. Interaksi obat: peningkatan sistem saraf pusat dan efek samping perifer, dan obat bisekropik, antikolgenergik, antihistamin,
Obat Parkinson lainnya dan antipermodik dapat memproteksi diskenia dan levodopa. Contoh sedia yang beredar di pasaran, Akineton. Trihelfenidil. Efek samping: lelah, pusing, mulut kering, sulit BAK, keringat berkurang. Interaksi obat: efek samping antimuskarinik yang meningkatkan bersamaan penotiazin, clozapine, disoperamid, nevopam, dan ametadin. Efek segenis bila digunakan bersamaan dengan TCA. Contoh sedia yang beredar di pasaran, Heimer, film, Couvet, tablet. Definisi: sedatif adalah senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Hipotonik adalah senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Penggolongan obat: 1. Barbiturat: phenobarbital, pentobarbital, scorbarbital, amobarbital, dan alobarbital. 2. Non-barbiturat: benzodiazepin, propol, ketamin, dextromorphan. Mekanisme kerja: meningkatkan kapasitas pengikatan neurotransmitter GABA pada reseptornya atau meningkatkan aktivitas inhibisi saraf pusat. Mengaktifasi reseptor melatonin, MT1 dan MT2 di hipotalamus sehingga mempercepat onset tidur. Adanya hubungan yang linier antara dosis dengan timbulnya berbagai efek inhibisi saraf pusat. Makin besar dosis, makin besar pula efek inhibisi. Golongan barbiturat: 1. Phenobarbital. Interaksi yang dapat terjadi jika menggunakan phenobarbital bersamaan dengan obat lain seperti warfarin. Phenobarbital dapat mengurangi kadar warfarin dalam darah sehingga kurang efektif dalam mencegah pembekuan darah. Kortikosteroid: phenobarbital dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid dalam tubuh sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Diloxatin: phenobarbital dapat mengurangi kemampuan diloxatin untuk mengobati infeksi karena tubuh tidak mampu memproses diloxatin dengan baik. Glycefulpin: phenobarbital dapat menghambat penyerapan glycefulpin dalam darah dan menurunkan aktivitasnya. Progesteron dan estradiol: phenobarbital dapat menurunkan efek obat-obat ini. Efek samping yang ditimbulkan setelah menggunakan phenobarbital adalah: 1. Merasa lelah, 2. Mengantuk, 3. Pusing, 4. Sakit kepala, 5. Sensitif atau mudah marah, 6. Distartia yaitu melemahnya otot-otot bicara, 7. Ataksia yaitu kondisi berkurangnya kendali otot dan koordinasi gerakan tubuh seperti berjalan atau mengambil sesuatu. 8. Kesemutan, 9. Vertigo. Untuk pasien lansia, efek samping yang mungkin muncul adalah disorientasi dan depresi. Sementara untuk pasien anak-anak, efek samping yang mungkin muncul adalah menjadi anak hiperaktif. Nama dagang dan kekuatan sediaan: Civital, Fental, Luminal, dan phenobarbital. Kondisi obat penenang sebelum operasi: 1. Suntik intramuskular. Dewasa 100-200 mg 60-90 menit sebelum operasi. Lansia, kurangi dosis dewasa. Anak-anak 16-100 mg 60-90 menit sebelum operasi. 2. Suntik intravena atau tablet. Anak-anak 1-3 mg per kilogram berat badan sebelum operasi. Kondisi penanganan darurat terhadap kejang akut pada pasien epilepsi: 1. Suntik. Dewasa 200-600 mg. Dianjurkan dengan phenobarbital tablet 100-300 mg per hari pada malam hari. Lansia, kurangi dari dosis dewasa. Anak-anak 100-400 mg dianjurkan dengan tablet 3-5 mg per kilogram berat badan atau 125 mg per hari. Kondisi obat penenang: 1. Tablet. Dewasa 30-120 mg yang dibagi ke dalam 2-3 jadwal konsumsi. Lansia, kurangi dari dosis dewasa. Anak-anak 6 mg per kilogram berat badan per hari atau 180 mg yang dapat dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi.
Kondisi obat tidur hipnotik. Tablet dewasa 100-320 mg. Khusus pengobatan insomnia, obat tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 minggu. Lansia, kurangi dari dosis dewasa. Suntik dewasa 100-320 mg. Khusus pengobatan insomnia, obat tidak boleh digunakan selama lebih dari 2 minggu. Lansia, kurangi dari dosis dewasa. 2. Thiopental, interaksi obat. Interaksi obat kemungkinan peningkatan kesulitan dalam memproduksi anestesi pada pasien yang menggunakan alkohol atau depresan sistem saraf pusat. Tindakan adaptif dengan depresan sistem saraf pusat lainnya termasuk obat penenang, hipnotik, dinotren, oksida atau alkohol. Peningkatan efek hipotensi dan rangsangan dengan antipsikotik, fenotiazin, efek hipnosis meningkatkan dengan antipsikotik. Berkurangnya kebutuhan natrium thiopental dengan metoprolomid, sulfisocazol, aspirin, mepromate, probenis, dan terkait dengan protein tinggi lainnya. Berpotensi fatal, peningkatan depresi dengan opiat. Efek samping. 1. Nyeri perut, otot sendi, dan tulang. Mual dan muntah, hilangnya nafsu makan, berat badan menurun, penyakit kuning, sesak napas. Nama dagang dan kekuatan sediaan. Thiopol, thiopental, sodium, dan thiopental ber-G. Obat penenang sebelum operasi. Dewasa 100-150 mg diberikan sebelum operasi. Dosis maksimal 500 mg. Anak-anak 2-7 mg per kilogram berat badan diberikan sebelum operasi. Mengatasi kejang yang berlangsung lama pada penderita epilepsi. Status epileptikus. Dewasa 75-125 mg. Anak-anak 5 mg per kilogram berat badan. Turunkan tekanan di dalam kepala. Dewasa 1,5-3,5 mg per kilogram berat badan. Anak-anak di atas 3 bulan 1-4 mg per kilogram berat badan. Golongan non-barbiturat, contohnya 1 diazepam. Interaksi obat, penurunan kesadaran dengan gangguan pernapasan bila digunakan dengan obat golongan opiat misalnya morfin. Peningkatan efek mengantuk jika digunakan dengan obat antivirus zidopudin. Peningkatan risiko terjadinya efek samping salah satu obat jika digunakan dengan obat antihipokotik dan antihistamin. Peningkatan risiko terjadi efek samping diazepam jika dikonsumsi dengan isoniazid, semitidin, eritromisin, ketokonazol, dan omeprazol. Penurunan aktivitas diazepam bila digunakan bersama dengan rifampicin, carbamazepine, phenytoin, dan antasida. Penurunan aktivitas keduanya jika digunakan dengan thiopental. Efek samping. 1. Mengantuk atau pusing. 2. Lemas. 3. Penglihatan kabur. 4. Gangguan keseimbangan. 5. Kelemahan otot. 6. Gemeteran. 7. Mudah lupa dan merasa bingung. 8. Gelisah. Nama dagang dan kekuatan sediaan. Analsik, diazepam, potensik, prozam, trazep, stesolid, paldimex, dan valsan B. Dosis dewasa, gangguan kecemasan 2-10 mg dikonsumsi 2-4 kali. Kejang 2-10 mg dikonsumsi 2-4 kali. Gejala putus zat akibat alkohol 5-10 mg setiap 6-8 jam. Lansia atau pasien dengan kondisi khusus dimulai dari 2-2,5 mg dikonsumsi 1-2 kali. Dosis dapat dinaikkan secara perlahan jika dibutuhkan. Dosis anak-anak 1-2,5 mg dikonsumsi 3-4 kali per hari. Dosis dapat dinaikkan secara perlahan jika dibutuhkan untuk diazepam. Dalam bentuk suntikan atau suplestoria, dokter menyesuaikan dengan kondisi pasien di rumah sakit. 2. Midazolam, interaksi obat. Clarimozin atau ketokonazol meningkatkan kadar midazolam dalam darah. Rifampicin menurunkan kadar obat dalam darah. Obat pereda nyeri, phenobarbital atau obat penenang, obat bius lainnya dapat memperkuat efek obat tersebut. Efek samping.
linglung, angioedema, pusing, reaksi alergi obat, hipotensi, mual, muntah, gangguan koordinasi tubuh, konstipasi. Dagang dan kekuatan sediaan: Anespar, Dormicum, Fortane, Sipnos, Midazolam, Milos, dan Sadakum. Midazolam suntik pembuluh. Dewasa, dosis awal adalah 0,03 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan. Bayi usia kurang dari 32 minggu, dosis 60 mikrogram per kilogram berat badan per jam melalui infus berkelanjutan. Bayi usia 32 minggu hingga 6 bulan, dosis 60 mikrogram per kilogram per jam. Bayi usia 6 bulan hingga anak usia 12 tahun, dosis awal adalah 50-200 mikrogram per kilogram berat badan. Kondisi obat bius: midazolam intravenal. Dewasa, dosis total adalah 150-350 mikrogram per kilogram berat badan. Anak usia lebih dari 7 tahun, dosis 150 mikrogram per kilogram berat badan. Lansia, dosis 50-300 mikrogram per kilogram berat badan.